Halo semuanya, kembali lagi kita ke pembahasan Microsoft Word dan kali ini kita akan bahas yang namanya cara buat daftar isi secara otomatis. Daftar isi, ada daftar gambar, ada daftar tabel. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, kita punya dokumen seperti ini yang akan kita jadikan sebagai daftar isinya, kita mau buat daftar tabelnya, kita mau buat daftar gambarnya. Nah, kita akan set dulu nih. Gitu, pastikan kalian sudah punya contoh dokumen seperti ini yang akan kita buat jadi referensi untuk si daftar isi tabel dan gambarnya gitu ya. Jadi yang pertama kita fokus dulu yang untuk buat si gambarnya dulu nih. Nah, jadi kita akan membuat dulu daftar gambar. Nah, caranya, yang pertama itu kita masuk ke bagian gambar yang ada di dokumen kalian. Nah, pastikan, kalian buat dulu caption gambarnya gitu ya. Kita buat caption gambarnya dulu. Caranya dari menu reference, klik menu reference, kemudian insert caption. Insert caption. Nah, pada caption kalian boleh, nah di sini kan ada bawaannya adalah figure one gitu ya. Nah, untuk kita mau ganti sesuai dengan misalkan kita mau buat seperti ini gambar 21 nih. Kebetulan ini ada di bab 2 gitu ya. Nah, kalian boleh buat new label di sini. Nah, misalkan di sini gambar 2 itu sebelumnya punya kalian nggak ada gitu ya. Nah, boleh kalian buat untuk new label gitu. Nah, tinggal kalian ketikkan gambar 2 titik gitu. Nah, kalian tinggal klik OK. Nah, kebetulan punya saya sudah ada di sini gambar 21, saya tinggal pilih gitu. Nah, tinggal kalian ketikkan aja captionnya misalnya gambar, atau misalkan di sini adalah laptop gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tinggal klik aja oke gitu ya. Oke, gampang kan? Nah, misalkan ini kita buat rata tengah gitu. Nah, jadi kalian pastikan dulu insert captionnya di masing-masing gambar supaya semua yang ada gambarnya di dokumen kita itu nanti terdaftar di daftar gambar gitu. Nah, bisa juga dengan klik kanan pada gambarnya, kemudian klik pilih bagian insert caption nih di sini. Sama juga caranya gitu. Nah, dia akan otomatis gambar dua-dua karena dia sudah langsung mengikuti yang namanya gambar sebelumnya, caption sebelumnya. Nah, gitu. Nah, kalau kalian misalkan ini ada gambar yang posisinya di bab 3, maka kalian boleh buat di gambar 3 misalkan. Boleh gitu. Jadi boleh-boleh aja ya gitu. Nah, misalkan gambar 31 notebook gitu untuk captionnya. Tinggal klik OK gitu. Nah, kemudian ada gambar lagi, ini misalkan di bab 3. Nah, kemudian kita buat lagi insert caption gambar 32 mockup gitu. Nah, misalkan kalian buat di situ mockup, kalian klik aja OK. Nah, kemudian jadi pastikan kalian sudah buat semuanya ya, insert caption pada image tiap-tiap babnya gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau buat atau lagi nyusun skripsi juga boleh gunakan cara ini supaya nggak ribet nanti di daftar gambarnya gitu. Nah, misalkan kalian buat laptop 2 gitu. Nah, boleh kalian buat seperti itu. Nah, kemudian di bab ada. Nah, kemudian nggak ada lagi gambarnya. Nah, jika sudah, kalian boleh langsung ke bagian daftar gambar kalian. Nah, masukkan di sini. Kemudian kalian klik menu reference, kemudian insert table figures. Nah, kalian pilih kalian mau nampilkan gambar apa saja, misalkan gambar 2 itu kalian OK. Kemudian ada gambar insert table figure lagi, gambar 3. Nah, gitu. Nah, untuk menghapus jaraknya kalian boleh hapus di sini. Di bagian ininya ada spasi di sini. Kalian tinggal hapus saja. Gitu, ya. Oke, gampang kan cara buat daftar gambar? Nah, kemudian kita mau buat yang namanya daftar tabel. Nah, gimana caranya?
hampir sama dengan cara buat si daftar gambar tadi. Yang pertama itu pastikan kalian harus buat yang namanya caption pada tabelnya gitu. Nah, kita lihat di bagian tabelnya, misalkan kita punya tabel satu seperti ini. Nah, ini dengan keterangan nanti tabel 21. Nah, daftar nilai gitu ya. Nah, ini tinggal di copy aja dulu gitu. Nah, kemudian insert caption. Nah, captionnya tapi jangan lupa kalian ganti tabel berapa gitu. Tabel 2 misalkan. Nah, kalian boleh, karena di sini tabel 2 nggak ada, nah kalian boleh buat si new label tabel 2 titik gitu biar ada titiknya. Kemudian tabel 21, nah tinggal paste saja captionnya. Tinggal klik OK deh. Nah, tapi sebelum klik OK, nah pastikan di sini ada position. Position ada below selected item atau di above selected item. Tapi ini kenapa tidak aktif? Karena teman-teman kita tadi tidak pilih tabelnya dulu gitu. Nah, jadi pastikan dulu nih, sorry tadi saya lupa. Nah, kalian klik dulu tabelnya, kemudian insert captionnya. Nah, baru aktif kan? Nah, jadi tergantung kita nih permintaannya, mau judul tabelnya itu di atas ya pilih above, and judul tabelnya di bawah pilih below gitu ya. Oke, nah kita pilih above gitu. Nah, tapi ini jangan lupa kita ganti dulu. Oke, kemudian ini tadi captionnya. Nah, oke. Nah, itu dia kira-kira ya. Kenapa ini jadi di bawah? Nah, coba kita ganti lagi. Oke. Nah, jangan lupa tadi kita belum pilih. Kemudian insert caption. Above selected item. Nah, jadi di atas dia ya. Nah, oke, gampang kan? Nah, untuk menampilkan tabelnya seperti biasa, seperti tabel daftar gambar tadi, tinggal insert table of figures and pilih tabel 2 gitu. Jadi deh. Ya, gampang ya. Nah, jadi dia langsung bisa navigation ke tabel yang nah, kita buat captionnya. Gitu. Jadi itu mempermudah kita dalam penyusunan laporan atau mungkin skripsi gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya daftar isi nih, banyak nih yang paling sering digunakan ya dalam penyusunan laporan. Nah, misalkan kita mau buat daftar isi. Nah, sebelum mau buat daftar isi nih, jadi yang perlu kita perhatikan adalah masing-masing ada title seperti ini, ada subtitle seperti ini, gitu ya. Nah, itu kita jadikan dulu sebagai uh, heading, gitu ya. Nah, ada di menu home. Nah, misalkan biasanya untuk yang di judul, nah judul seperti ini dia heading 1 gitu ya, heading 1 gitu. Oke, nah kemudian ini heading 2 gitu ya. Nah, jika mau buat numberingnya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, misalnya gitu, kemudian buat yang ini heading 2, numbering lagi. Nah, jadi heading 3. Jadi jadikan semuanya itu heading ya. Heading 2 gitu. Nah, jika nanti ada sub pokok lagi, ya kalian tinggal buat heading 3 gitu ya. Paham kan? Nah, misalkan kita buat heading 2. Nah, jadi kalau misalnya dia sub pokok seperti ini, kita buat aja heading 2 gitu. Tapi nanti misalkan ada di sub pokoknya bagian lagi, nah jadikan itu heading 3 gitu ya. Oke. Nah, gampang. Nah, kemudian misalkan ini yang ini bab 2 itu ya, kita jadikan heading 1. Ini heading 2. Nah, misalkan sampai situ dulu. Nah, kita mau buat si daftar. Nah, jadi pastikan nanti semua di dokumen kalian itu kalian jadikan dulu nih, heading ini heading 1, ini heading 2 gitu. Nanti jadikan dulu semua heading supaya pada saat kita pembuatan daftar isi, dia langsung bisa muncul. Nah, jadi langsung gampang aja, tinggal klik menu reference and then klik table of content. Pilih di sini. Kemudian pilih table of content yang bagian ini ya, yang klasik. Nah, tinggal klik aja, dia akan muncul seperti ini. Keren kan? Gampang kan? Nah, jadi kalian boleh langsung coba-coba di rumah cara buat daftar isi, kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel. Nah,
Oke, sampai sini dulu cara buat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, nanti di next video kita akan bahas cara buat penomoran halaman gitu. Nah, penomoran halamannya nanti kita tetap menggunakan dokumen yang ini gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.